Shalom Sobat JRC, senang sekali saya bisa menyapa kalian semua melalui online service kita hari ini. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita memasuki minggu pertama Advent. Kita diberikan kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Dan biarlah waktu ini kita gunakan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Abaikan sejenak media sosial kita dan hal-hal lain yang dapat mengganggu ibadah kita kepada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, berikanlah pujian yang terbaik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Samuel Sugianto. Beliau adalah salah satu co-founder dari Apologetika Indonesia dan saat ini mengajar di Universitas Petra Surabaya. Oleh karena itu, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita tenangkan diri kita sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mari pada saat ini bersama-sama dengan seluruh orang percaya di sepanjang zaman dan segala tempat, kita mengikrarkan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah yang sanggup mengalahkan setiap musuh-musuh yang menghadang jiwa dan hati kita. Sungguh besar kuasa-Nya bagi setiap kita. Oleh karena itu, saya mengajak setiap kita untuk terus memuji dan bersukacita hanya untuk Dia. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar pengorbanan Yesus Kristus bagi anak-anaknya. Sungguh indah karya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita renungkan kasih Tuhan yang sungguh indah di dalam hidup kita. Kita pujikan, sungguh indah. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Mari rekan-rekanku kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan memberkati, memelihara hidup setiap kami dari hari lepas hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Bahkan kami akan masuk ke dalam akhir tahun. Meskipun di tengah segala kondisi yang sulit, tetapi Tuhan, kalau kami boleh melewati sampai hari ini, kami percaya itu adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Maka kami rindu Tuhan, kami semakin mengenal Engkau, Allah yang sudah memberkati kami dengan limpah. Dan kami semakin rindu untuk boleh hidup di dalam Engkau. Dan biarlah melalui pembelajaran firman Tuhan ini, kami boleh dibantu dan boleh dipandu untuk semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan semakin hidup bagi Engkau. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Shalom rekan-rekan muda sekalian, saya sungguh bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali berjumpa, meskipun secara virtual, tetapi kita boleh bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Secara khusus hari ini dengan tema yaitu leadership, tentang pemimpin. Kalau boleh saya bertanya, pertanyaan ini, menurut kita, sebenarnya kalau saya katakan pemimpin, siapa sih orang yang muncul di dalam benak setiap kita? Dugaan saya, mungkin kalau tanya, siapa sih pemimpin menurutmu? Mungkin sebagian orang menjawab, ya mungkin sama seperti Pak Jokowi, ataupun mungkin sama seperti Pak Ahok, bagi sebagian orang yang masih ngefans dengan beliau, gitu ya. Atau mungkin bagi kami, orang Surabaya adalah seperti Bu Risma, atau orang Malang seperti Pak Sutiaji, gitu ya, wali kota Malang. Ataupun mungkin kita bisa menyebutkan banyak nama pemimpin-pemimpin. Bahkan mungkin kalau kita yang bekerja, kita punya leader. Kita bisa berkata, inilah leader saya. Kalau kita ikut dalam sebuah perusahaan yang lebih organik, kita bisa berkata, ini loh top leader saya. Ini loh kemudian second layer leader saya, gitu ya. Kita banyak menyebutkan nama-nama orang. Tetapi pertanyaan kedua saya adalah begini. Siapakah pemimpin yang mengubah hidup kita? Saya percaya jawaban pertama dan kedua bisa jadi dua orang yang berbeda. Ketika kita ditanya pemimpin, mungkin kita bisa bayangkan ya mereka yang punya kuasa, mereka yang punya jabatan, mereka yang punya posisi. Tetapi kalau saya tanya pemimpin siapakah yang mengubah, mempengaruhi, mentransformasi kehidupan Anda? Maka saya percaya jawabannya mungkin jauh lebih personal. Sebagian orang berkata bahwa, oh kalau yang bisa mengubah, mempengaruhi saya, mungkin ya itu adalah orang tua saya. Mungkin yang sebagian akan berkata, oh yang mengubah saya adalah para pembina-pembina rohani saya. Para guru-guru KTB, kakak-kakak KTB. Mereka yang kemudian mengubah kehidupan saya. Oh rekan-rekanku, dari hal ini maka saya bisa menarik kesimpulan bahwa menjadi seorang pemimpin, ketika dikatakan pemimpin bukan cuma sekedar bicara tentang posisi, bukan sekedar bicara tentang jabatan, tapi bicara tentang pengaruhnya yang mengubah kehidupan. Maka siapapun bisa menjadi pemimpin. Sekali lagi ya, ketika berbicara tentang pemimpin, bukan hanya bicara soal posisi. Karena kalau posisi pasti hanya orang-orang tertentu saja yang ada di sana. Toh jumlah posisi terbatas. Tetapi kalau berbicara tentang pengaruh, bahkan yang bisa mengubahkan kehidupan orang lain, maka saya percaya kitalah orang-orang yang juga bisa menjadi pemimpin. Bahkan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang mempengaruhi hidup orang lain, bahkan kemudian mengubahkan kehidupan mereka. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apa syaratnya? Bagaimana hidup seseorang, bahkan mungkin kita yang mungkin tidak punya posisi, kita yang mungkin juga adalah orang yang biasa-biasa saja bagi lingkungan masyarakat. Bagaimana hidup kita itu bisa menjadi orang yang mengubahkan, mentransformasikan, mempengaruhi kehidupan orang lain. Nah, saya hari ini mengajak kita melihat dua poin utama. Apa yang menjadi syarat seorang pemimpin? Yang pertama, seorang pemimpin, sekali lagi ya, pemimpin yang kita bicarakan bukanlah orang yang punya jabatan, bukan orang yang punya power, bukan orang yang punya kuasa, tetapi orang yang mempengaruhi hidup orang lain dan mengubahkannya adalah orang yang punya keteladanan hidup. Dan keteladanan hidup di dalam kebenaran. Yang menyentuh, mempengaruhi, dan mendorong terjadinya perubahan dalam hidup orang itu keteladanan. Ketika kita berbicara tentang pengajaran,
pengajaran itu ya saya percaya itu mengubahkan, tapi mungkin dalam area kognitif. Dari tidak tahu menjadi tahu. Ketika seseorang tuh memberikan perintah, beberapa orang mengidentikan kalau menjadi pemimpin itu suka kasih order. Meskipun kalau di dalam dunia kepemimpinan kita akan membedakan antara leader dan bos. Ada orang berkata bahwa leader itu suka merintah lah. Bos itu suka merintah lah. Maka saya mau katakan perintah itu bisa enggak kemudian mengubah? Bisa. Tetapi akan mengubah orang di dalam keterpaksaan tanpa dia mengerti kenapa dia harus mengerjakan semua hal tersebut. Tetapi seorang yang betul-betul hidupnya diubah. Bukan sekedar di depan orang. Tapi betul-betul keseluruhan hidupnya diubah. Adalah ketika dia melihat keteladanan hidup yang baik. Ketika ia melihat orang itu menjalankan ke prinsip-prinsip kebenaran. Betul-betul di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah segala tantangan. Dan kita tahu bersama, hidup di dalam kebenaran bukanlah hidup yang tanpa tantangan, bukan? Tetapi ketika kita berjuang, hidup di dalam kebenaran, model prinsip hidup seperti inilah, yang kemudian dijalankan, akan membuat orang tertarik, terpukau, kagum, rindu untuk kemudian boleh ambil bagian di dalamnya. Sehingga ketika kita berbicara tentang pemimpin yang mempengaruhi, maka itu berbicara tentang bagaimana kita hidup menjadi teladan bagi sekeliling kita. Hal itulah yang juga diajarkan oleh Paulus kepada anak didiknya, Timotius. Di dalam suratnya 2 Timotius 1, ayat 3-5, Paulus berkata demikian. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu imanmu yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yonike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Coba perhatikan ayat-ayat ini. Di bagian awal, di ayat ketiga, Paulus mengatakan bahwa dia seorang rasul yang besar. Seorang yang hidup melayani dengan serius dan sungguh-sungguh. Kita bisa membaca bagaimana Paulus hidup melayani Tuhan. Dia katakan bahwa semuanya itu dikerjakan dengan hati nurani yang murni seperti, perhatikan kata-kata ini, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Tentu yang dimaksudkan adalah para nabi. Orang-orang terlebih dahulu yang melayani Tuhan. Yang hidup menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan mereka tetap berjuang melakukan kebenaran. Itulah yang kemudian menjadi teladan kehidupan Paulus. Sehingga ketika dia melayani di tengah-tengah kesulitan, dia berjuang terus. Bahkan dikatakan dia didera, dia dianiaya. Tapi dia tetap hidup bagi Injil. Apa yang mendorong Paulus? Jawabannya adalah karena teladan dari orang-orang yang pernah melayani Tuhan terlebih dahulu. Bahkan dituliskan di ayat yang kelima, itu juga terjadi dalam kehidupan Timotius. Imannya kepada Tuhan didapatkan dari mana? Dituliskan adalah karena teladan Lois dan teladan Yonike. Tentu Paulus tidak memaksudkan bahwa iman itu diturunkan secara otomatis. Bagian ini bukan menceritakan hal seperti itu. Tetapi ketika sang anak bisa belajar untuk setia, sang anak bisa belajar untuk tetap berkata tidak ketika dia ditantang dengan berbagai macam tantangan untuk meninggalkan imannya. Saya yakin dan percaya disitulah ada peran keteladanan dari orang tua. Ada keteladanan dari pimpinan. Ada keteladanan dari orang lain yang kemudian hidupnya itu menjadi berkat. Sehingga ia tetap bisa bertahan di dalam imannya. Rekan-rekanku, saya menjadi hamba Tuhan. Belajar untuk menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau boleh ditanya, siapa yang mempengaruhi hidup saya? Jawaban saya adalah tentu banyak tokoh-tokoh Kristen. Tentu ada dosen-dosen yang mengajar saya. Tapi saya tidak harus menyebutkan satu nama ini, yaitu Bambang Sugiarto. Silakan di searching, mungkin nama-nama yang muncul akan banyak, foto-fotonya akan banyak, tapi yang saya maksudkan adalah ayah saya. Apa keteladanan yang saya dapatkan dari beliau? Ayah saya sudah meninggal,
sudah berapa tahun lampau meninggal. Dan dia meninggal dengan kondisi sakit pengecilan volume otak karena virus. Dan dokter mengatakan tidak ada obatnya. Sehingga obat yang semua diberikan cumanlah untuk memperlambat proses otak itu menyusut itu. Dan di dalam pergumulan kehidupan ayah saya bukan cuma bergumul dengan masalah kesehatan, kami sekeluarga juga berangkat dari keluarga yang miskin. Sudah miskin, kena sakit pula. Berbeda dengan keluarga besar dari ayah saya yang hidup di dalam kelimpahan. Tidak punya sakit, penyakit, tetapi memang mereka bukanlah anak-anak Tuhan. Mereka pada waktu itu mereka masih hidup di dalam kepercayaan-kepercayaan yang mereka percaya sebelumnya. Dan saya ingat sekali, ayah saya pernah ditantang seperti ini oleh adiknya. Dia berkata begini, sudah tinggalkan imanmu. Nggak usah pergi ke gereja, ikut saya. Ikut kepercayaan saya, maka saya akan menjanjikan. 1, saya akan obati kamu sampai sembuh. 2, di dalam rangka proses pengobatan ini, kamu butuh orang yang merawat, saya sediakan suster, dan saya biayai suster itu. 3, untuk transportasi bolak-balik pergi ke rumah sakit, saya belikan kamu mobil baru, beserta sopirnya saya yang gaji. 4, rumah kami waktu itu mau roboh gitu ya, karena kami tidak punya biaya untuk membangun. Dia katakan, rumahmu kan saya bangun 3 lantai. Selama dibangun kamu saya tinggalkan di apartemen. Di waktu itu tinggal di apartemen itu hanya menjadi hak orang-orang kaya. Dan yang kelima, anakmu pada waktu itu saya masih SMP, dikatakan anakmu akan saya kuliahkan sampai lulus S1. Rekan-rekanku, kalau kita ditawari hal seperti ini, dan ini bukan tawaran kosong. Saya percaya dia mampu memberikan semuanya. Karena memang dia berkelimpahan. Maka bukankah seringkali tawaran-tawaran seperti membuat kita berpikir, wah, kalaupun saya berjuang, belum tentu loh semuanya itu saya dapat. Kalau saya itu bekerja banting tulang pun belum tentu saya bisa memiliki. Tapi yang menarik jawaban dari ayah saya, seorang bukan hamba Tuhan, seorang cuman yang pergi ke gereja rutin, setiap hari Minggu belajar firman Tuhan. Dia bisa menjawab demikian adiknya. Lebih baik aku mati daripada aku meninggalkan Tuhanku. Lebih baik aku mati daripada aku meninggalkan Tuhanku. Sebuah iman yang sederhana, tulus, mengikut Tuhan. Itulah yang menginspirasi saya ketika di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan di dalam melayani Tuhan, di tengah-tengah badai kehidupan. Apa yang membuat saya bisa tetap bertahan? Karena saya belajar beriman sebagaimana ayah saya beriman. Mengikut Tuhan, percaya kepada pimpinannya. Keteladanan itulah yang membuat saya kemudian melihat indah, ya. Dan kemudian mendorong saya untuk kemudian mau mencoba hidup di dalamnya. Sehingga itulah yang mengubah kehidupan saya. Rekan-rekanku, inilah yang harusnya juga terjadi di dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Yang dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Yang artinya apa? Kita dipanggil untuk berdampak. Kita bukan dipanggil cuma sekedar menikmati anugerah dan berkat. Tapi kita dipanggil untuk melakukan sesuatu berdampak, mengubah kehidupan orang. Apa yang perlu kita kerjakan? Apa yang perlu kita lakukan? Dampak, merubah, mempengaruhi, terjadi ketika kita belajar menjadikan hidup kita sebagai teladan bagi orang lain. Dan bukankah hal yang sama sekali lagi Paulus ingatkan kepada Timotius yang masih muda tersebut. Di dalam surat yang pertama, 1 Timotius pertama, 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau boleh saya memparafrasekan ayat ini untuk menjadi kebenaran bagi setiap kita. Jangan seseorang menganggap engkau bodoh, engkau lemah, engkau tak berdaya karena kerendahanmu, karena kemudian segala keterbatasanmu. Tapi jadilah teladan bagi mereka.
Hiduplah di dalam kebenaran. Tunjukkan bahwa kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka Allah, sumber berkat dan sumber kasih karunia akan menopang dan menolong setiap kita. Sehingga disitulah kita di tengah-tengah tantangan kita tetap bisa bersyukur dan bersukacita. Karena ada penyertaan pimpinan dari Tuhan. Dan itu akan membuat orang sadar. Kalau kita bisa hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini. Bukan karena kekuatan kita. Tapi ada anugerah besar Allah yang menopang. Dan anugerah yang sama itulah juga ditawarkan kepada setiap orang. Sehingga disitulah kita juga bisa memberitakan akan kasih kebaikan Tuhan kepada orang lain. Supaya mereka juga boleh hidup di dalamnya. Ini poin yang pertama. Bicara tentang keteladanan. Tetapi poin yang kedua. Bagaimana hidup kita itu bisa mempengaruhi, berdampak bagi kehidupan orang lain. Yang kedua adalah, yaitu ketika kita itu berproses dan bertumbuh. Sekali lagi ya, poin yang kedua adalah ketika kita berproses dan bertumbuh. Rekan-rekanku, seringkali kita berpikir, jadi seorang pemimpin itu jangan kelihatan cacatnya. Jadi seorang pemimpin itu harus kelihatan tampil perfect. Masuknya, bahkan gayanya. Bagi sebagian orang bahkan suka meniru gaya-gaya pemimpin-pemimpinnya. Gitu ya. Saya melihat ada beberapa orang yang ikut di dalam sebuah perusahaan yang organik. Gitu ya. Perusahaan organik itu semacam seperti MLM dan lain sebagainya. Oh, mereka ketika terpukau dan terkagum dengan top leadernya yang presentasi. Kemudian ketika dia diminta untuk presentasi, saya melihat gayanya mirip-mirip. Gayanya lebih cocok gitu ya. Niru gaya top leadernya. Demikian juga terjadi bagi kami orang-orang yang bergelut dalam dunia rohani. Kita pun kadang-kadang punya tokoh-tokoh favorit, tokoh-tokoh idaman. Sehingga kadang-kadang ketika kita tuh punya tokoh yang kita katakan ini loh, hamba Tuhan keren. Yang terjadi adalah gaya khotbahnya, gaya ngomongnya, gaya gerak tangannya, mungkin ngikutin. Seringkali kita berpikir bahwa pemimpin itu identik dengan kesempurnaan. Tapi saya mau katakan, ketika pemimpin cuma diidentikan dengan kesempurnaan, maka itu bukan seorang pemimpin. Dia adalah berhala. Sorry, kalau saya terlalu terus terang. Pemimpin yang diidentikan dengan kesempurnaan, bukan lagi menjadi pemimpin, tapi menjadi berhala. Pemimpin yang sejati, pemimpin yang menolong orang bertumbuh, pemimpin yang menolong orang berubah, adalah pemimpin yang sendiri bergumul dengan segala kelemahan, segala keterbatasannya. Tetapi di dalam segala pergumulannya dia berproses, dia belajar, dia bertumbuh. Dan pertumbuhan itulah yang menginspirasi. Pertumbuhan itulah yang menolong orang lain itu bertumbuh. Kalau kita melihat kesempurnaan, kita cuma bisa berkata, kapan aku jadi seperti itu? Tapi ketika kita melihat pemimpin itu belajar, bisa jadi jatuh, tapi dia bangun kembali, dia belajar lagi. Disitulah kita akan diubahkan. Saya teringat akan pengalaman saya. Pengalaman saya dulu ketika saya masih di gereja, melayani sebagai worship leader. Dulu pasti suka pakai dasi, gitu ya. Karena zaman dulu itu rasanya kalau pelayanan nggak pakai dasi itu rasanya kayak ini nggak pelayanan gitu ya. Kalau khotbah kayak gini nih kesannya kayak ini khotbah atau mau main-main gitu kan ya. Maka dulu tuh suka pakai dasi. Maka saya ingat pengalaman saya mau pelayanan pertama worship leader pakai dasi, saya nggak bisa pakai dasi. Dan saya nggak suka pakai dasi yang jepretan tuh loh. Yang ada lem-lemannya saya nggak suka. Maka saya beli dasi, lalu kemudian saya tanya kepada papa saya, Pak bisa pasangin dasi nggak? Nah ini dalam hal ini papa saya lemah. Papa saya bilang saya nggak bisa. Ya maklum, papa saya memang tidak pernah naik di atas mimbar, papa saya tidak pernah tampil di depan, sehingga tidak pernah pakai dasi. Mungkin seumur-umur pakai dasi cuma waktu dia merit kali. Dan itu pun saya tahu dasinya papa saya itu yang jepretan dan satu warna coklat, gilani gitu ya. Jadi saya nggak suka dasi itu gitu ya. Nah sehingga kemudian ketika saya mau pakai dasi, saya tanya sama kakak sepupu saya yang juga adalah worship leader. Saya tanya, kok ajarin saya dong pakai dasi. Apa yang dilakukan? Dia bukan kemudian, ini loh, dasi yang sudah jadi, silakan kamu tiru. Saya sering melihat dasi yang jadi. Saya lihat orang pakai dasi. Tapi saya tidak tahu cara memakai dasi seperti itu. Maka yang kakak saya lakukan adalah, dia pandu saya. Yuk, kamu ambil dasi ini, dia pakai dasinya. Ini ditaruh di bawah. Dimasukkan. Step by step. Proses yang ditunjukkan. Proses itulah yang kemudian akan menolong seseorang juga belajar
bertumbuh di dalam proses. Maka di dalam bagian ini bukankah kita juga melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Firman Tuhan ini berkata bahwa kita ini akan dipakai menjadi alat untuk kemudian membangun sebuah pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, menurut Petrus bagaimana caranya kita bisa dipakai untuk kemudian menjadi alat membangun pekerjaan Tuhan? Ayat kedua dan ayat keempat dari 1 Petrus pasal yang kedua menekankan, yaitu ketika kita bertumbuh dan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Pada waktu itulah kita ditolong, diajar, dibentuk untuk menjadi alat yang menyatakan pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Pertumbuhan itu kuncinya. Dengan kita itu menunjukkan bahwa kita pun lemah. Kita bergumul. Sudah pasti rekan-rekanku, tidak ada satu pemimpin pun yang sempurna. Tidak ada satu pemimpin pun yang betul-betul hidup tanpa cacat. Semakin pemimpin tidak terlihat cacatnya. Dari segi orang yang di bawah, kita melihat pemimpin kita tanpa cacat. Semakin kita harus sadar, hidupnya penuh dengan kebohongan. Hidupnya penuh dengan topeng. Karena bukankah kita percaya semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan semakin kita percaya bahwa pemimpin kita tidak ada cacatnya, berarti kita sudah memperhalakan dia. Kita sudah menyembah dia. Sudah menjadikan dia adalah Tuhan. Setiap orang yang bergumul di dalam dosa, setiap orang adalah seorang yang pasti akan jatuh, tetapi yang juga akan ditopang dengan anugerah Allah untuk bisa bangkit dan bangun. Dan proses itulah yang perlu kita tunjukkan secara otentik. Supaya apa? Orang belajar dari kelemahan-kelemahan kita. Orang belajar melihat segala perbuatan-perbuatan kita yang juga mungkin gagal. Tetapi mereka bukan cuma melihat kegagalan, tetapi mereka juga melihat bagaimana proses kita bertumbuh. Dan proses pertumbuhan itulah yang akan mengubahkan hidup orang lain. Saya teringat dengan satu kesaksian yang diceritakan oleh seorang rekan saya. Ketika dia memimpin sebuah retreat, tentu di zaman sebelum pandemi, dan ini sudah bertahun-tahun yang lampau. Dan hamba Tuhan ini ketika selesai berkhotbah, dia akan kembali pulang ke Surabaya. Lalu ada seorang peserta retreat berkata, "Pak, saya sudah minta izin kepada panitia. Saya harus pulang ke Surabaya, karena harus ada sesuatu yang saya kerjakan." Rekan saya itu bercerita bahwa orang ini lebih tinggi dari dia. Bukan cuma sekedar lebih tinggi, badannya itu besar, kekar, berotot, dan dari pakaian-pakaian yang dia tunjukkan itu ya, meskipun sudah pakai pakaian yang tertutup, tapi masih terlihat tato-tato yang ada di tangannya. Maka rekan saya berkata, "Oke, kalau sudah minta izin, yuk kita pulang sama-sama." Maka kemudian rekan saya setir mobil, dia duduk di kursi penumpang, ngobrol gitu ya. Mulai diceritakan bagaimana siapa dia, bagaimana kehidupannya. Lalu orang ini cerita dengan jujur, "Pak, saya mantan napi, Pak. Bolak-balik masuk penjara. Saya berkali-kali kena tangkap karena melakukan tindakan kriminal, termasuk karena membunuh. Tapi saya sudah bertobat," dan dia cerita macam-macam. Lalu karena perjalanan pada waktu itu belum ada tol, Surabaya, Malang, Surabaya, ini ya belum ada batu gitu ya. Sehingga kemudian mau tidak mau lewat jalan bawah, dan kemudian dia berkata, "Yuk kita mampir makan siang dulu." Nah, karena memang sudah jam makan siang. Dan ketika kemudian mereka sedang mengantri masuk ke rumah makan tersebut, maka kemudian antri panjang karena jam makan. Mobil belakang dari rekan saya ini ngebel-ngebel terus, din, gitu ya. Seolah-olah kayak kita ini nggak mau jalan. Padahal depan ini macet semuanya. Antri. Maka karena terlalu lama di bel, teman saya itu bilang, "Saya jujur, saya juga udah nggak sabar. Tapi saya ini pendeta, apalagi bak jemaat. Masa saya marah-marah? Ya saya jaga image dong." Ini kata jujur teman saya. Tapi jemaat yang ikut pulang itu berkata demikian, "Pak, permisi sebentar Pak. Saya bereskan Pak ya mobil belakang." Ya. Karena rekan saya juga udah emosi, dia berkata gini, "Jadilah kehendakmu." Orang ini turun, dia pergi ke mobil belakang, dilihat dari kaca gitu ya, dia amati apa yang dilakukan, dipukul atau enggak gitu ya. Orang ini cuma mengetuk kaca sopir, lalu dia ngobrol sebentar, dan setelah itu dia balik. Dan tidak lama mobil itu kemudian pergi meninggalkan. Lalu pendeta ini tanya, "Kamu ngomong apa? Kok sampai mobil itu tiba-tiba kabur?"
Oh enggak kok Pak, saya enggak marah, saya enggak pukul. Bapak tahu kan saya enggak pukul, saya enggak marah, saya ngomongnya halus. Saya cuma bilang begini Pak sama dia. Pak, tolong Pak sabar, depan masih antri. Kalau Bapak nggak sabar, saya juga lama-lama nggak sabar loh. Dan saya kasih tahu Bapak ya, saya mantan napi pernah bunuh orang. Setelah itu saya balik Pak. Dan dia saya nggak tahu, setelah itu dia pergi sendiri Pak. Wah, rekan saya berkata gini, wah hebat ya kamu ya. Sekarang kamu betul-betul sudah berubah. Dari seorang yang pernah bunuh, sekarang kemudian kamu bisa bertumbuh dan berubah seperti ini. Lalu dia cerita gini, Pak, kalau ngadepin yang kayak gitu-gitu mah bagi saya Pak ya, bukan sombong. Cenderung lebih mudah daripada menghadapi satu orang, Pak. Hadapin siapa? Hadapin istri saya. Semenjak menikah, saya jujur, Pak, harus mengakui saya bukan suami yang baik. Saya main tangan, saya main kaki, saya maki istri saya. Sehingga istri saya hidup di dalam segala kesulitan, di dalam segala penderitaan. Dia sudah berkali-kali kena pukul, kena tampar. Sehingga ketika saya bertobat, Pak, saya bertobat. Kemudian saya berkata pada istri saya sudah bertobat. Istri saya berkata, masa bodoh. Mau tobat, gak tobat. Dan Pak, istri saya bukan cuma sekedar nggak percaya, istri saya menggoda saya berkali-kali Pak. Dan kemudian istri saya itu Pak, ketika saya baca Alkitab di rumah Pak, saat teduh Pak. Bapak tahu nggak? Saya ketika enak-enak baca Alkitab Pak, tiba-tiba saya disiram air pel-pelan Pak. Kemudian istri saya berkata gini, rasanya baptis sekali kamu nggak cukup deh, harus baptis 2 kali. Nih saya baptis lagi. Oh Pak, itu rasanya Pak, darah saya mendidih, saya mau pukul dia Pak. Tangan saya sudah genggam. Lalu dia berkata, tidak usah tahan-tahan, pukul saja. Berkali-kali seperti itu Pak. Ketika saya doa Pak, malam sebelum tidur, saya sering berdoa dengan buka suara Pak. Supaya konsen saya katakan, Bapa di surga. Tiba-tiba istri saya menjawab, ya anakku. Istri saya ini lagi doa. Iya, saya bantu jawab. Saya sudah jengkel Pak. Sampai satu kali saya nggak tahan Pak. Istri saya melakukan sesuatu Pak. Saya sudah pegang bajunya, saya sudah mau pukul dia Pak. Lalu sekali lagi istri saya berkata, sudah. Pukul-pukul saja. Sudah bertahun-tahun aku terbiasa. Pukul-pukul saja. Tidak usah doa dulu sebelum dipukul. Tapi saya sadar ada suara di dalam hati saya. Berkata, jangan. 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 Saya nggak jadi pukul. Saya terus belajar mengasihi istri saya. Sampai satu kali istri saya sakit, Pak. Saya doakan. Dan sejak saya doakan itu, istri saya sembuh, Pak. Dan kemudian dia sungguh-sungguh merasa perubahan terjadi dalam hidup saya. Dan Allah betul-betul kemudian memakai saya menjadi berkat bagi istri saya. Sehingga sampai akhirnya Pak, istri saya berkata, aku mau ikut ke gereja. Lalu saya tanya, buat apa? Buat mempermalukan aku di depan jemaat. Dia berkata, bukan. Saya pingin mengenal Tuhan yang mengubah monster seperti engkau. Jadi seorang yang begitu penuh dengan kasih. Saya pingin kenal Tuhan yang bisa mengubah engkau. Supaya Tuhan itu juga bisa mengubah hidupku. Proses perubahan yang disaksikan itu. Proses itulah yang menjadi berkat bagi istri dari orang ini. Sehingga dia akhirnya kenal Kristus. Dia percaya Tuhan. Dan sampai sekarang hidup melayani Tuhan. Maka rekan-rekanku, berbicara menjadi pemimpin, sekali lagi, bukan sekedar jabatan, bukan sekedar kuasa, bukan sekedar posisi, tetapi memberikan pengaruh, mengubahkan kehidupan orang. Melalui apa? Melalui keteladanan hidup kita. Dan melalui proses pertumbuhan. Yang di dalam segala sesuatu, anugerah Allah lah yang bekerja. Anugerah Allah yang menopang. Anugerah Allah yang menolong setiap kita dari yang tidak mampu. Dimampukan. Supaya melalui hidup setiap kita, Allah semakin nyata terlihat. Namanya semakin dimuliakan. Dan kita akan dipakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita. Memakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, inilah setiap diri kami. Kami harus mengakui ketika kami dengar firman Tuhan. Ketika kami sadar kami perlu jadi teladan. Ketika kami sadar kami harus bertumbuh. Dua-duanya bukanlah natur kami. Kami lemah. Maka saat ini kami datang berdoa memohon.
Kiranya firman yang sudah kami dengar, firman ini Engkau tanamkan dalam hati kami. Dan Tuhan berikan anugerah-Mu. Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkau yang menyertai setiap kami. Tolonglah kami. Pakailah hidup kami. Jagalah hidup kami. Supaya kami bisa menjadi teladan di dalam kebenaran. Dan tolonglah kami. Ketika kami jatuh, kami boleh belajar bertumbuh. Sehingga hidup kami betul-betul kami serahkan ke dalam tangan untuk Kau pakai menjadi dampak bagi sekeliling kami, mengubahkan hidup orang lain. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami. Dengar doa kami. Rekan-rekanku, mari kita semua arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya kasih yang melimpah dari Allah Bapa, yang sudah dinyatakan dengan jelas di dalam karya Yesus Kristus yang berinkarnasi, mati dan bangkit bagi setiap kita. Dan kasih pertolongan perlindungan dari Allah Roh Kudus menolong, menyertai, memimpin, menghibur, menguatkan kita, menjadikan kita teladan, mempertumbuhkan kita supaya kita menjadi alat-alat Tuhan, menjadi berkat bagi sesama sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.